Halo Direkta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal AKSK audit atas utang usaha. Mungkin kita intermezzo dulu ya. Jadi intermezzonya hal-hal penting apa sih yang bisa kita lirik gitu ketika kita menguji substantif atas saldo utang usaha. Jadi di sini disebutkan bahwa asersi utama yang menjadi perhatian itu ke completeness-nya, ke kelengkapannya. Karena biasanya bentuk salah sajinya itu paling mungkin adalah understatement atau kurang saji. Kenapa? Karena ya kalau misalnya kita lihat ya, salah sajinya atas utang usaha itu ya perusahaan itu cenderung untuk mengecilkan utang usahanya kayak gitu. Terus habis itu ada lagi prosedur identifikasi, intinya kelengkapan dari mencatat si utang usahanya itu bisa pakai prosedur analitis. Maksudnya prosedur analitis itu biasanya membandingkan rasionya sih. Nah, kalau di sini yang berkenaan dengan akun bebannya ya berarti COGS-nya kayak gitu. Untuk menguji si kelengkapannya. Terus habis itu ini juga penting di uji asersi saldo itu mesti prosedurnya itu pasti konfirmasi gitu. Maksudnya kebanyakan itu konfirmasi karena di situ apa ya relatif murah tapi efektif gitu. Jadi di sini prosedur konfirmasi eksternal juga dapat dilakukan untuk menguji si saldo utang usaha ini ke semua pemasok utama, jadi ke semua vendornya yang utama. Kalau bisa dilihat juga hampir di semua asersi apa itu tujuan asersinya, entah itu existence sampai completeness ini pasti ada konfirmasi ke supplier kayak gitu kan. Oke, kita lanjut ke soalnya ya. Jadi di sini intinya nanti kita disuruh untuk menemukan salah sajinya, terus usulan jurnal koreksinya gimana, terus buat lead schedule-nya atau kertas kerja utamanya. Habis itu kita suruh mengidentifikasi prosedur audit apa yang udah dilakuin dan identifikasi asersi yang telah diuji sesuai sama format ini gitu. Oke, kita ke keterangan soal ya. Kita analisis dulu biar lebih mudah untuk mencari mana sih yang ada salah sajinya gitu. Nah, jadi di sini intinya ada suatu KAP namanya Kali dan Mongso. Dia itu periodenya ini ya yang penting. Jadi periode yang di audit itu berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Terus abis itu dia baru ngelakuin auditnya itu 1 Februari sampai 20 Februari 2020. Terus habis itu di sini yang penting lagi ada konfirmasi utang usaha yang saldonya di atas 100 juta gitu. Jadi baru dilakuin konfirmasi ketika utang usahanya itu lebih dari 100 juta. Nah, terus habis itu catatan lain, informasi lain, yang pertama ada pencatatan persediaan yang menggunakan sistem perpetual. Jadi ntar kita jurnalnya itu ketika ada pembelian inventory atau pembelian persediaan itu tuh nyatetnya inventory pada account payable. Bedanya kalau misalnya periodik itu tuh nyatetnya ke purchase, inventory-nya diganti ke purchase gitu. Terus habis itu yang kedua, semua pembeliannya kredit, terus per neracanya, utang usahanya 31 Desember itu 779 juta. Nah, di mana 779 juta itu dirinci. Nah, dari sini kita udah kelihatan kan, ternyata ini tuh dari vendor mana aja. Nah, ternyata ada yang salah klasifikasi. Gimana di sini? Nih, harusnya utang kepada direksi itu tuh masuknya bukan di account payable, harusnya ke other payable. Maka di sini perlu koreksi gitu. Kita taruh di pare 1 ya. Yuk kita ke jurnal koreksinya. Jadi kalau langsung ke jurnal koreksinya berarti kan kita perlu menambahkan other payable dan menghilangkan account payable kan. Ya udah tinggal biasa aja. Bentar. Sini ternyata. Nah, account payable pada other payable sejumlah 105 juta. Kalau di ujian gini aja langsung, kalau misalnya nggak disuruh
jurnal seharusnya sama yang udah dicatat sama perusahaan. Nah, kalau ingin tahu kenapa sih kok pencatatannya kayak gitu. Nah, itu gara-gara dulunya dia itu nyatetnya ketika ada utang kepada direksi, nyatetnya tuh cash in bank pada account payable gitu. Padahal kan seharusnya bukan ke account payable ya, dia harusnya ke other payable. Jadi seharusnya pencatatannya itu seperti ini, cash in bank pada other payable 105 juta. Makanya harus diadakan koreksi account payable pada other payable seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, terus lanjut ke informasi yang nomor 5. Berdasarkan hasil konfirmasi utang usaha per 31 Desember 2019, nah kita udah mulai ke konfirmasi nih. Jadi ini ada saldo per buku sama jawaban konfirmasinya. Nah, nanti biasanya yang perlu tindak lanjut itu tuh ketika saldo per bukunya sama jawaban konfirmasinya itu beda gitu nilainya. Nah, kalau dari sini udah kelihatan kan per buku sama jawaban konfirmasinya yang sama nilainya, ya udah ini nggak perlu koreksi. Ini tidak perlu. Terus habis itu yang ini perlu identifikasi lebih lanjut kan karena dia nilainya beda gitu. Oke. Warnanya apa ya? Ini aja. Nah, ini juga yang 110 tidak perlu kan. Nah, sekarang pasti ada tindak lanjut ke penilaian yang berbeda ini gitu antara saldo per buku sama konfirmasi. Terus habis itu di sini keterangan lebih lanjutnya ternyata terkait dengan jawaban konfirmasi PT Maju nih, yang PT Maju tadi kan per buku 102 juta, 127 juta, jawaban konfirmasinya 142 juta. Nah, di sini berarti kan ada selisih tuh. Selisih sejumlah berapa nih? 15 juta. Nah, ternyata ada keterangan di nomor 6 ini diperoleh informasi bahwa tanggal 24 Desember 2019 perusahaan itu telah menerbitkan memo debit. Jadi memo debit si klien kita itu tuh udah nerbitin memo debit karena ada barang dagangan yang tidak sesuai gitu kan. Sejumlah ini tadi selisihnya 15 juta. Nah, terus ternyata setelah dikonfirmasi ke PT Maju atau si vendornya, ternyata PT Maju nih lupa gitu mencatatnya ya kan. Ternyata PT Maju nih lupa mencatatnya. Nah, dari sini berarti kan kesalahan ada di mana nih? Harus kita lihat ternyata kesalahannya itu dari pihak vendornya, iya kan? Kan dia lupa nyatetnya. Sedangkan kita kan udah ada retur yang mana itu tuh masuk periode kita di tanggal 24 Desember 2019. Jadi di sini nggak perlu koreksi, karena yang perlu koreksi itu siapa? Yang perlu koreksi itu pihak vendor. Gitu. Terus kita lanjut lagi ya, di keterangan PT Siap nih gimana gitu atas perbedaannya. Terus ternyata di sini di nomor 7, poin 7 terdapat keterangan terkait dengan jawaban konfirmasi PT Siap diperoleh informasi bahwa tanggal 30 Desember 2020 perusahaan telah menerbitkan biliat giro senilai 14 juta untuk pembayaran utang kepada PT Siap. Jadi kalau biliat giro itu agak beda gitu loh fiturnya sama cek. Kalau cek itu kan ketika cek itu diterbitkan, maka di situ pula kita mengakui pelunasan utang usaha kita kan. Karena ya kita berarti udah bayar tuh si utangnya gitu. Karena cek itu kan masuk ke cash equivalent kan. Nah, beda sama si biliat giro. Kalau biliat giro ini dia itu ketika diterbitkan itu tuh belum boleh ada pengakuan pelunasan. Pengakuan pelunasannya itu kapan? Yaitu ketika udah dicairkan sama si pihak yang bersangkutan. Jadi ketika di sini berarti kan ketika udah dicairin sama si vendornya gitu, baru ada pengakuan pelunasan utang usahanya gitu. Nah, di sini berarti keterangannya baru ada pemindah bukuan itu oleh PT Siap pada tanggal 4 Januari 2020. Nah, biasanya pemindah bukuan ini tuh apa sih bersamaan gitu loh sama pencairan si biliat gironya. Jadi sekarang utang usahanya itu harus
diakuinya seharusnya pada tanggal 4 Januari 2020, tapi si PT Siap ini si klien kita PT Hiuraya tadi itu udah melakukan pencatatan ketika diterbitkan, ya kan? Nah, di sini berarti perlu adanya koreksi. Perlu koreksi. Sejumlah berapa? Sejumlah selisihnya tadi 14 juta ya kalau nggak salah. Kita cek ya selisihnya, ya kan, 14 juta. Nah, dari sini kita langsung ke jurnal koreksinya. Berarti kan jurnal yang udah dicatat ya, udah dicatat sama si perusahaan, itu kan udah ada pengakuan pelunasan yang seharusnya baru bisa diakuinya 4 Januari. Dia udah terlanjur nyatat account payable pada cash in bank. Berarti kalau kita mau langsung ke jurnal koreksinya, ya tinggal dibalik aja sih. Tinggal dibalik. Cash in bank pada account payable gitu. Kayak di sini kalau mau tahu jurnal seharusnya itu tuh seharusnya belum ada pencatatan gitu. Karena ya baru ada pengakuan pada tanggal 4 Januari gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut lagi di poin nomor 8 di sini ada keterangan tracing ke transaksi pembelian pada tanggal 28 sampai 31 Desember 2019. Nah, diperoleh informasi sebagai berikut. Oke, ini udah aku salin ke sini sih. Nah, di sini. Nah, dari sini kan kelihatan ya ininya apa tuh FOB yang dipakai itu apa di sini. Nah, FOB shipping point, FOB destination point, FOB shipping point. Nah, seperti yang kita udah bahas di pertemuan sebelumnya, kalau FOB shipping point itu tuh pengakuan suatu pembelian atau penjualan itu tuh diakui ketika si barang tersebut udah dikirim oleh pihak si vendor. Nah, kalau destination itu tuh baru diakui itu ketika barangnya udah sampai ke pelanggan gitu. Yang mana pelanggannya ini kita kan. Nah, sekarang berarti langsung aja si FOB shipping point yang pertama berarti kan kita lihat tuh kapan sih tanggal kirimnya. Nah, di sini kita asumsikan tanggal fakturnya itu sama dengan tanggal pengirimannya. Tanggal berapa nih? 28 Desember 2019. Berarti kan pengakuan utang usahanya harusnya pada tanggal 28. Nah, di sini udah ada keterangan bahwa udah diposting ke buku besar sejumlah harganya yaitu 25 juta. Nah, terus yang kedua ada FOB-nya destination point. Berarti di sini kita fokusnya ke tanggal terima barang karena baru boleh pengakuan utang usahanya itu pada saat diterima barangnya. Nah, berarti di sini 1 Januari 2020 berarti kan seharusnya di tahun 2019 itu belum ada pencatatan gitu atas utang usahanya. Nah, di sini ternyata udah benar belum ada posting yang dilakukan oleh si klien sejumlah 16 juta ini belum ada. Terus habis itu yang terakhir FOB shipping point. FOB shipping point berarti kita fokusnya ke tanggal kirimnya yaitu 30 Desember 2019. Berarti kan di sini harusnya udah ada pencatatan kan, udah ada pengakuan utang usaha. Nah, ternyata di sini belum ada posting. Oke, berarti kita ketemu lagi nih jurnal koreksi yang ketiga kan. Ternyata belum ada pengakuan. Oke, di sini pare 3. Perlu koreksi. Oke, langsung aja di sini berarti yang udah dicatat perusahaan kayak gimana? Yang udah dicatat perusahaan itu tuh kayak gini. Kebanyakan ya spill of the tea-nya. Nah, utang usaha pada 30 Desember belum tercatat. Berarti kan no entry kan di sini. Seharusnya ada pencatatan kayak gimana? Ya kayak biasa kalau kita beli barang, berarti kan inventory pada account payable. Sejumlah
32 juta. Bentar. Ya, benar. Ya, sejumlah 32 juta. Ya, benar, 32 juta. Terus ini jurnal koreksinya kan yang kita usulkan di pare 3 inventory pada account payable. Gitu. Terus habis itu lanjut lagi di info yang terakhir itu tuh berdasarkan rekening koran giro bulan Januari 2020 pada tanggal 7 Januari 2020 terdapat informasi transfer dana ke PT Ngumpet sebesar 35 juta. Nah, dari sini berarti kan kita bisa mengidentifikasikan apa yang udah dilakuin, yaitu subsequent of payment atau subsequent of disbursement cash gitu. Yaitu apa sih? Pengecekan pembayaran atau pelunasan setelah tanggal neraca gitu. Biasanya kalau di sini apa tuh di utang usaha itu untuk menguji kelengkapannya. Ataupun di piutang usaha pun juga demikian gitu. Bisa juga ngeuji si keberadaannya, si eksistensinya gitu. Nah, dari sini lanjut ya. Bukti menunjukkan, si bukti koran giro tadi itu menunjukkan bahwa dana tersebut tuh merupakan pelunasan atas pembelian barang dagangan ke PT Ngumpet tanggal 24 Desember 2019. Namun di buku besar tidak terdapat catatan atas pembelian tersebut. Nah, ya kan? Berarti kan di sini kita nguji kelengkapannya kan, karena ternyata setelah dilihat bukti ini tuh atas pembelian 24 Desember 2019, tapi ternyata belum ada pencatatan yang dilakukan gitu atas 24 Desember 2019. Oke. Nah, ya gini kan. Berarti di sini perlu koreksi. Tidak ada pencatatan. Seharusnya ada pencatatan nih. Perlu koreksi. Pare 4. Oke. Di sini kita ke pare 4. Langsung aja kali ya. Kayak ini sama yang berarti di sini kan belum ada pencatatan account payable-nya. Berarti kan kalau kita beli barang nyatetnya gimana? Inventory pada account payable. Ini 35 juta. Oke. Ini yang udah dicatat perusahaan no entry karena belum ada pengakuan oleh perusahaan sebelumnya. Nah, seharusnya inventory pada account payable sejumlah 35 juta. Nah, terus udah kan, ini udah jurnal koreksinya. Sekarang kita ke lead schedule-nya atau pembantu utamanya. Dari sini lead schedule-nya itu tuh kita sebenarnya langsung nyatet ketika kita ada jurnal koreksi tadi, kita catat nih di lead schedule. Yaitu yang pertama, ditemukan adanya klasifikasi akun yang tidak tepat pada utang kepada direksi. Pada direksi yang seharusnya merupakan utang lain-lain. Pokoknya yang udah kita lakukan koreksi tadi loh. Nah, itu tuh masukin ke catatan aja gitu. Yang kedua tadi kan apa sih? Ada pelunasan utang ya harusnya belum bisa diakuin kan. Yang tadi baru bisa diakuin di 4 Januari tadi yang apa sih? Rekening biliat giro tadi. Terus habis itu yang ketiga utang usaha kepada PT Lulus 32 juta itu ternyata ada yang belum tercatat tadi kan. Yang keempat juga ada yang belum tercatat juga. Nah, dari sini kita kan ngusulin jurnal koreksi pare 1, 2, 3, 4 ya kan. Nah, ini per kliennya berapa sesuai sama yang ada di neraca saldo kita tadi, yaitu 779 juta. Nah, terus debit kreditnya ini sesuai sama yang udah kita jurnal koreksi tadi. Berarti jurnal koreksinya ya. Jurnal koreksinya di sini kan yang berkenaan sama account payable semuanya kan. Yang debit 1, yang kredit ada 3. Oke, berarti di sini sama ini ya. Apa tuh ini yang ini sih. Ini apa tuh kakak pembantu. Tapi kalau misalnya nggak disuruh, kalau di ujian nggak usah buat. Kita kan tadi lead schedule aja kan. Nah, berarti debitnya tadi di sini jurnal koreksinya 105 juta. Terus habis itu kreditnya itu tuh ini tambah ini 32 juta yang belum kecatat sama 35 juta yang belum kecatat juga. Oke, jadi
seharusnya per audit itu utang usahanya adalah 755 juta. Gitu. Kesimpulannya, setelah dilakukan audit atas saldo utang usaha, menyimpulkan bahwa utang usaha yang disajikan oleh PT Jiwraya masih memerlukan beberapa koreksi dan reklasifikasi. Nah, terus sekarang kita sebenarnya kalau mau nambahin kakak pembantu, itu tuh boleh, tapi kan kalau nggak disuruh nggak usah gitu kan. Tapi boleh aja sih. Aku sekalian jelasin ya. Sebenarnya kalau kakak pembantu ini berarti kita ngerjainnya sebelum ngerjain lead schedule gitu. Karena kakak pembantu itu fungsinya ya membantu si lead schedule tadi gitu. Berarti di sini kan sesuai sama ini ya. Ada PT Ayo, PT Maju, PT Sedia. Ini per kliennya, lainnya di bawah 100 juta itu adalah 177 juta. Utang direksi nggak usah dimasukin karena itu tuh bukan utang usaha. Terus abis itu sekarang yang udah dilakuin apa aja tadi? Jurnal koreksinya, yang salah klasifikasi ini kan emang nggak usah dicatat kan. Terus habis itu yang 14 juta ini ke PT apa ya? 14 juta. Ini kan tadi PT Siap ternyata. Oke, berarti kan di sini kredit 14 juta ke PT Siap. Oke. 14. Terus habis itu koreksi lagi 32 juta ini Rp32 juta lupa mencatat ya tadi. Bentar. Oh, nggak ada kan? Yang selain ini kan nggak ada. Sekarang berarti kan yang PT Ngumpet sama PT apa sih? 32 juta sama 35 juta ini kan utang yang di bawah 100 juta kan? Berarti tinggal kita masukin. Berarti 32 juta ditambah sama 35 juta. Langsung aja di sini. 32 juta ditambah 35 juta. 67 juta. Gitu. Biasanya nggak, kalau aku ini sih nggak usah di apa sih di total, tapi sebenarnya juga bisa di total juga sih kalau mau tahu ya. Ya kan 755 juta sama kayak yang ada di sini 755 juta. Oke, sekarang kita lanjut ke prosedur auditnya. Oh ya, ini ya, ada simbol-simbol ini, catatan ini tuh footing sama cross footing yang udah dilakuin. Kan footing ke kanan ya, ada penjumlahan ke kanan nih, 709 ditambah 81 dikurangi sama 105. Terus sama footing tuh ke bawah. Nah, ya kan ada summary ke bawah gitu. Itu aja sih. Terus tadi yang udah dilakuin ini kan ada ini vouching ke bukti transaksi tadi, ke fakturnya, ke invoice-nya kan yang udah kita lakuin tadi di sini. Ke apa sih? Dari neraca ini kita vouching ke dokumennya fakturnya. Terus abis itu tracing, kita juga ngelakuin tracing kan dari bukti pencatatannya. Jadi terus habis itu yang done ini itu rekalkulasi. Jadi kita udah pasti udah dilakuin hitung ulang sih. Terus habis itu yang pagar ini itu tuh tracing dari bukti ke pencatatan. Iya kan? Yang di lainnya di bawah 100 juta ini kan kita tadi nggak ngelakuin fetching ke bukti transaksi kan. Lebih tepatnya kita ngelakuin tracing ke bukti pencatatan. Yang mana?
Yang ini nih. Nih, yang nomor 9. Berdasarkan rekening giro bulan Januari 2020, pada tanggal 7 Januari terdapat informasi bla 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 ini kan. Namun di buku besar tidak terdapat catatan atas pembelian tersebut. Nah, berarti kan tracing itu kan dari bukti rekening gurunya ke buku besarnya, ya kan? Nah, itu tracingnya, bentuknya maksudnya. Nah, kita lanjut ke prosedur audit apa sih yang udah dilakuin gitu kan. Sesuai sama ininya, apa tuh? Sama format yang udah di soal tadi. Nah, berdasarkan asersi yang udah kita audit yang udah kita lakukan, asersi apa sih yang udah diuji? Ya ini sesuai sama yang udah kita pelajarin, ada existence, completeness, valuation and allocation, rec, and obligation. Nah, prosedur yang udah dilakukan untuk menguji semua ini, itu ini yang pertama, melakukan konfirmasi kepada vendor terkait keberadaan utang usaha. Jadi konfirmasi itu menguji eksistensinya sama juga right and obligation-nya. Lebih tepatnya ke obligation-nya sih, bahwa perusahaan tersebut itu punya kewajiban gitu, punya utang atas utang usaha. Terus habis itu yang ini selanjutnya udah dilakuin vouching dengan ngecek FOB pembelian dari saldo utang dengan mencocokkan antara tanggal kirim dan tanggal terima. Iya kan? Tadi kita kan ngelakuin ini kan. Kita cek tuh antara tanggal terima, tanggal terimanya barang sama tanggal faktur atau tanggal kirimnya barang tadi. Nah, itu tuh ngecek si completeness-nya gitu. Terus habis itu kita udah ngelakuin konfirmasi, terus habis itu tracing dari daftar utang usaha ke neraca saldo, ya kan? Kita lakuin tracing dari daftar utang usahanya kita, tracing ini ke utang usahanya kita di neraca saldonya sini, ya kan? Terus habis itu melakukan vouching ke dokumen pelunasan setelah tanggal neraca atau subsequent cash disbursement. Jadi tadi di sini kita kan ternyata ada kan yang belum tercatat pembeliannya setelah kita lakukan pengecekan ke dokumen setelah tanggal neraca, yaitu yang ini rekening giro. Ternyata tanggal 24 Desember itu ada yang belum tercatat. Nah, itu menguji si completeness-nya gitu. Nah, itu tuh sebenarnya hampir sama-sama kayak yang di sini yang udah kita lakuin. Itu tuh juga ada yang uji ke cut off-nya gitu. Tadi konfirmasi pasti hampir semua sih. Terus habis itu ngelakuin vouching ke faktur pembelian sekitar tanggal neraca ya kan. Kita ngecek ke dokumen yang ada di sini ya kan. Sekitar tanggal neraca yaitu tanggal 28 sampai 31 Desember sampelnya. Terus habis itu dan vouching ke tadi subsequent cash payment atau cash disbursement ke rekening gironya. Terus habis itu kita juga memeriksa ketentuan FOB pembeliannya. Vouching ke FOB pembeliannya kita cocokin antara tanggal terima sama tanggal kirim barangnya. Itu tuh juga nguji cut off-nya gitu. Terus habis itu kenapa sih nguji cut off? Karena kita ini kan memisahkan kan periode 2019 sama periode 2020 gitu. Mungkin aja ada yang harusnya itu 2019 ternyata diakuinya di 2020 kayak tadi yang ini. Yang ini loh. Ini kan harusnya ngakuinnya di 2019 kan, bukan di 2020. Nah, di sini harusnya kan udah ada pencatatan, tapi belum gitu. Nah, itu tuh juga nguji si cut off-nya. Terus habis itu lanjut lagi ya, nguji valuation and allocation pada akurasinya. Akurasi itu kan lebih ke ketepatannya kan, apakah jumlah utang usaha yang dicatat itu udah tepat gitu kan. Nah, yang dilakuin apa? Yaitu melakukan konfirmasi jumlah utang kepada vendor, ini udah pasti, dan melakukan vouching ke dokumen pelunasan setelah tanggal neraca gitu. Jadi benar nggak sih si perusahaan itu nyatat utang usahanya itu sekian gitu. Nilainya itu benar apa enggak utang usahanya.
akurat enggak nilainya. Nah, tadi kan kita fetching kan ke subsequent cash disbursement-nya gitu. Terus habis itu lanjut lagi detail tie-in. Detail tie-in intinya kan kita ngemastiin kan apakah utang usaha itu udah sama saldo yang ada di induknya, yang ada di neraca saldonya gitu. Serta sama di buku besarnya. Nah, terus habis itu apa sih yang udah kita lakuin? Tadi kita ngelakuin footing daftar utang usaha dan mencocokkan hasilnya ke neraca saldo, terus ngelakuin tracing dari dokumen yang digunakan yaitu rekening koran giro untuk memastikan apakah nilainya itu sama dengan buku besar, ya kan? Kita tadi tracing nih, yang tadi yang di bawah 100 juta. Kita tracing dari pencatatannya, rekening gironya, buktinya, apakah sama yang ada di buku besar. Ternyata ada yang belum tercatat gitu kan. Oh, udah deh, itu yang udah kita lakuin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau misalnya ada salah penjelasan atau apa, mungkin bisa menjadi saran atau kritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.